betapa luasnya Indonesia. Dengan ribuan pulau, tantangan terbesar kita adalah memastikan pembangunan merata hingga pelosok. Reformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur menjadi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam sejarah Indonesia, terutama sejak era reformasi. Salah satu nama yang identik dengan infrastruktur masif adalah Presiden Joko Widodo. Melalui program Tol Laut dirancang untuk mengatasi disparitas harga dengan menghubungkan pelabuhan di seluruh Nusantara, sehingga distribusi barang lebih cepat dan efisien hingga ke seluruh daerah terpencil dan perbatasan. Infrastruktur ini diharapkan membuka akses ekonomi, menekan biaya logistik, dan meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar demi kedaulatan. Namun, program Tol Laut tidak luput dari evaluasi. Beberapa pengamat mencatat ketimpangan muatan, di mana muatan daerah dari tujuan Jawa sering kosong. Akibatnya, dampak terhadap penurunan disparitas harga belum signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup tanpa pengembangan ekonomi lokal dan kelancaran arus barang. Memasuki era pemerintahan berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan reformasi struktural dan anggaran sebagai fondasi ekonomi. Fokusnya pada perbaikan tata kelola, deregulasi, dan reformasi SDM, termasuk pendirian universitas berbasis STEM. Reformasi ekonomi dan infrastruktur adalah proses berkelanjutan, dimulai dari konektivitas fisik hingga penguatan fondasi ekonomi melalui reformasi birokrasi dan peningkatan SDM demi pemerataan pembangunan dan kemajuan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah memahami tantangan Tol Laut, sekarang kita akan melihat bagaimana pemerintah membangun transportasi di sektor darat, laut, dan udara untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama, di darat. Sektor kereta api jadi perhatian utama. Pemerintah memperbaiki jalur kereta sepanjang 1.900 km, memasang listrik di sejumlah jalur, serta memperbarui 88 stasiun. Puncaknya, Indonesia akhirnya punya kereta cepat pertama, Jakarta sampai Bandung kereta Wus. Yang kedua, di laut. Sebagai negara kepulauan, pemerintah memperkuat koneksi antar pulau dengan menambah rute kapal perintis dari 47 menjadi 80 rute. Pelabuhan-pelabuhan diperbaiki dan pembangunan pelabuhan baru difokuskan ke wilayah timur, seperti Pelabuhan Salisingan di Sulawesi Barat. Yang ketiga, di udara. Pembangunan bandara dilakukan terus-menerus. Di era SBY, bandara seperti Juanda, Kuala Namu, dan Lombok dibangun. Di era Jokowi, 38 bandara diperbaiki dan 16 bandara baru dibangun, termasuk di daerah terluar seperti Mentawai, Miangas, hingga Papua. Semua ini agar kemajuan transportasi tidak hanya dinikmati Jawa, tapi juga daerah terdepan, terluar, dan tertinggal demi persatuan dan ekonomi yang lebih kuat. Tak hanya infrastruktur fisik saja, pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan dan digital informasi juga tak kalah penting untuk kita simak. Pada masa reformasi, pemerintah kita tidak hanya fokus untuk membangun transportasi, tetapi mereka juga serius untuk memperhatikan di wilayah perbatasan. Contoh nyatanya saja, pos lintas batas negara atau PLBN. Itu dibangun dengan megah di berbagai titik, seperti Entikong, Badau, dan Aruk yang berada di Kalimantan, serta Motain dan Motamasin yang berada di NTT, Nusa Tenggara Timur. PLBN ini bukan sekedar pos pemeriksaan biasa saja, melainkan menjadi sebuah simbol kedaulatan dan wajah Indonesia di mata dunia. Pemerintah kita ingin kawasan perbatasan yang dulunya terpinggirkan itu menjadi sebuah pusat pertumbuhan dan kebanggaan nasional. Setelah urusan perbatasan itu diperkuat, pembangunan kemudian diarahkan kepada infrastruktur teknologi dan sosial. Sejak masa pemerintahan presiden kita yang ketiga yaitu B.J. Habibie, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK mulai mendapat perhatian yang serius. Tujuannya jelas, agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan kita juga mampu untuk mengembangkan inovasi kita sendiri. Di bidang ketahanan pangan, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan sebuah langkah besar,
dengan membangun infrastruktur air. Ratusan bendungan itu dibangun, jutaan hektar irigasi direhabilitasi, serta pengendalian banjir itu dilakukan di berbagai daerah. Pembangunan di masa reformasi itu dilakukan secara menyeluruh, dari gerbang negara di perbatasan hingga ke sawah-sawah rakyat, dari penguatan teknologi hingga kesejahteraan masyarakat. Semua ini demi Indonesia yang lebih maju dan bermartabat, bukan hanya di Jawa saja. Terima kasih. Sekarang kita memasuki pendidikan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pendidikan benar-benar menjadi prioritas. Anggaran 20% dari APBN dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan. Tidak hanya sekolah formal, pemerintah juga menghadirkan pendidikan alternatif seperti rumah pintar, mobil pintar, kapal pintar, hingga kampung pintar agar anak-anak di pelosok tetap bisa belajar. Di sisi lain, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi ditekan besar-besaran untuk membuka akses informasi masyarakat. Pemerintah membangun pemancar RRI dan TVRI di wilayah blank spot, menyediakan layanan pos universal, serta menjalankan program desa berdering dan pusat layanan internet kecamatan agar warga desa bisa mengakses telepon dan internet. Siaran televisi digital TVRI mulai dikembangkan, dan jaringan serat optik Palaparing dibangun sebagai tulang punggung internet nasional. Terutama untuk wilayah timur Indonesia, semua sektor ini ditopang oleh peningkatan kapasitas listrik nasional agar pendidikan dan teknologi bisa berjalan optimal. Pernah nggak kita membayangkan masyarakat di pelosok bisa mengakses internet atau punya rumah yang layak? Dua hal ini jadi perhatian serius pemerintah, yaitu memperluas akses digital dan membangun permukiman layak. Untuk urusan digital, pemerintah memperluas jaringan internet hingga ke daerah pelosok, tertinggal, dan perbatasan. Jaringan ini dibangun di ribuan desa dan berbagai tempat layanan umum. Pemerintah juga menyiapkan digitalisasi untuk sektor penting seperti pemerintah, pendidikan, dan kesehatan. Data pemerintah disatukan dalam sistem INA digital agar lebih efisien. Semua ini butuh tenaga ahli, maka diadakan program pelatihan digital yang didukung aturan dan pendanaan yang memudahkan. Di bidang permukiman, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan rakyat jadi prioritas. Pembangunan rumah meningkat dari 52.000 unit pada 2005 menjadi 175.000 unit pada 2009 melalui rumah bersubsidi dan rusunawa di 33 provinsi. Akses air bersih pun naik hingga 58% pada 2012. Dua bidang ini menunjukkan pembangunan tak hanya fisik, tapi juga agar masyarakat terhubung dengan dunia dan tinggal di tempat yang layak. Sekian dari kami. Terima kasih.